Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah mampir ke cerita pendek ini. Duduk yang nyaman, matikan lampu jika berani, dan biarkan imajinasimu mengikuti langkah kaki yang pelan menuju sekolah desa di pinggir sungai. Aku akan bawa kalian menyusuri satu malam yang berubah menjadi kenangan paling kelam bagi seorang guru honorer. Nama saya Pak Arman, saya bukan guru tetap, saya guru honorer yang mengajar kelas malam di sebuah SD kecil di tepi desa. Bukan kota, bukan tempat ramai. Rumah-rumah di sekitar sekolah berjajar renggang, ada lahan kosong, dan sungai yang tak pernah diam suaranya saat hujan turun. Saya mengajar karena butuh tambahan penghasilan, dan juga karena entah kenapa, hati ini selalu tertarik pada anak-anak. Mereka polos, mudah tertawa, dan kadang membuat hari-hari saya terasa ringan. Setiap malam Jumat saya berangkat dengan sepeda motor kecil, tas penuh buku Subway Center, dan secangkir kopi yang biasanya masih hangat ketika saya tiba. Saya selalu menyapa kepala sekolah, menandatangani daftar hadir, lalu menaiki anak tangga kelas 2 yang sederhana itu. Ruang kelas kami kecil, papan tulisnya berwarna hijau pudar, dan jendela-jendela yang menghadap ke sungai sering berkabut saat dingin malam datang. Itu rumah saya 6 bulan terakhir, sampai satu malam semua berubah. Malam itu hujan turun ringan sejak sore. Angin membawa aroma tanah basah yang familiar, bau yang selalu mengingatkan saya pada makan malam sederhana di rumah orang tua di kampung. Saya sampai di sekolah lebih lambat dari biasanya, karena menunggu hujan reda. Kepala sekolah tersenyum singkat seperti biasa dan memberi saya kunci ruang kelas malam. "Hati-hati ya Pak, anak-anak sudah menunggu," katanya. Saya mengangguk, mengusap sedikit lengan baju yang basah, dan berjalan menuju pintu kelas. Pintu saya buka. Lampu neon di langit-langit berkedip sebentar sebelum stabil. Di depan, 7 kursi tersusun rapi. Kursi-kursi itu penuh. Saya mengharapkan wajah-wajah muda yang masih bau kapur, yang mengerling malu ketika saya menyapa. Yang saya lihat justru sesuatu yang lain. Murid-murid itu duduk rapi, tangan mereka di atas buku, menatap lurus. Ketika saya memasuki ruangan, satu persatu mereka menyingkap bibir tipis dan mengucap "Selamat malam Pak". Suara mereka halus, hampir seperti bisikan, tapi nada sopan itu membuat saya sedikit lega. Saya membalas salam, menyuruh mereka membuka buku, dan mulai mengajar seperti biasa. Tetapi ada yang mengganjal di hati saya. Wajah pucat, seperti kertas yang sudah lama disimpan di bawah matras. Kulit yang menempel tipis pada tulang pipi, bibir yang sedikit pecah. Rambut mereka basah, padahal tidak ada satupun yang baru saja masuk dari hujan. Entah bagaimana rambut itu, tampak masih meneteskan air seperti baru saja dicuci. Pakaian mereka usang, beberapa bercampur tanah lembab di ujung lengan. Dan yang paling aneh, tidak ada satu pun yang menghirup napas dengan terburu-buru. Napas mereka lembut, teratur, seperti napas saat tidur. Saya menekan rasa aneh itu ke tepi pikiran dan memulai pelajaran. Pelajaran itu tentang cerita rakyat, tentang sungai yang meluap, dan perahu kecil yang harus pandai memilih arus. Ketika saya berbicara, mereka menatap dengan fokus memakan. Tangan kecil meraih pensil, menulis pelan. Saya mengoreksi tulisan seorang anak yang menulis kata banjir dengan huruf miring. Lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang sama muncul pada hampir semua murid. Senyum sopan, tanpa pesta otot yang biasanya menyertai keceriaan anak muda sepekan berlalu. Rutinitas kami menjadi ritme yang aneh. Saya datang, mengajar, mereka mendengarkan, pulang. Mereka selalu datang tepat waktu, selalu hadir, selalu rapi. Malam-malam ketika hujan, mereka duduk diam meski atap menetes di beberapa tempat. Lampu neon kami berkedip-kedip, papan tulis mengelupas, dan saya mulai bertanya-tanya tentang hal-hal kecil. Dari mana mereka mencuci rambut mereka agar selalu basah? Siapa yang memperbaiki sepatu mereka? Mengapa aroma lembab itu selalu menyatu dengan kehadiran mereka? Suatu malam saya datang lebih awal, hanya beberapa hari setelah hujan deras yang membuat sungai hampir penuh. Kepala sekolah belum tiba. Ruang kelas gelap dan terkunci dari dalam. Saya mengetuk pelan 3 kali, seperti kebiasaan sopan ketika memasuki rumah orang lain. Tidak ada jawaban. Pintu itu tetap terkunci. Saya melongok melalui lubang kunci. Di dalam, kursi-kursi kosong, papan tulis bersih. Tak ada jejak murid yang biasanya menunggu dengan mata berharap. Hati saya berdetak aneh. Saya menunggu di teras, menyalakan rokok yang jarang saya hisap, menunggu kepala sekolah datang, atau setidaknya seorang murid lewat. Tapi malam itu sunyi, hanya suara air sungai dan riak hujan kecil di daun-daun. Kepala sekolah datang terlambat, wajahnya pucat. "Maaf Pak, tadi listrik padam di desa sebelah. Murid-murid pulang lebih dulu," katanya. Saya mengangguk, menelan jauh keganjilan yang mulai menumpuk. Keesokan harinya, saya datang tepat waktu.
Hari itu saya berniat menanyakan sesuatu. Dari mana mereka datang? Siapa wali murid mereka? Apakah ada kontak yang bisa dihubungi jika anak sakit? Dan lain-lain. Saat murid-murid masuk, jawaban-jawaban saya berjalan di bibir mereka seperti angin tipis. Orang tua bekerja di ladang, rumah jauh, sering pindah, dan seterusnya. Saya menuliskan nomor telepon di papan, meminta mereka menulis nama orang tua sebagai daftar hadir. Mereka menulis. Nama-nama itu sederhana, Joko, Sari, Aminah, nama-nama desa yang familiar. Tetapi nomor telepon yang mereka tulis tidak lengkap. Ada bagian yang seolah hilang, angka yang pudar seperti dilenyapkan oleh air. Saya merasa semakin tidak nyaman. Suatu malam, saat saya lembur menyiapkan materi, saya menemukan foto lama di rak kecil guru. Foto itu jamak foto sekolah tahun-tahun dulu. Di foto itu, di barisan paling depan, berdiri beberapa anak dengan pakaian basah, rambut kusut, wajah sangat mirip dengan murid-murid saya. Saya mengulum bibir, memerhatikan detail, ada tanggal kecil di pojok foto, ke 1989, di belakang murid-murid itu, terlihat tulisan tangan, korban banjir 1989. Jantung saya mencelat. Logika saya berusaha menolak. Mungkin itu hanya foto lama, mungkin ada anak kembar, mungkin saya hanya lelah. Namun malam itu, ketika saya pulang, saya melewati jalan kecil dekat sungai yang sering dilalui anak-anak. Di sana ada papan peringatan sederhana, setengah lapuk. Korban banjir bandang 1989. Nama-nama terpaku di papan itu. Salah satu nama yang terpahat di sana adalah nama seorang murid yang menatap saya setiap malam dari bangku paling belakang. Saya menutup mata sejenak, membiarkan gelap menelan penglihatan. Angin meniup surat kabar yang tersisa di jalan. Hujan yang turun malam itu menggema di telinga saya, seperti drum yang tak henti. Saya pulang dengan langkah lebih cepat. Rasa takut lunak mulai menghangat di tenggorokan. Keesokan harinya, saya memilih bersikap seperti biasa. Saya tidak ingin memperlihatkan ketakutan pada anak-anak yang duduk rapi menanti pelajaran. Mereka pantas mendapatkan guru yang tak goyah. Tapi saat pelajaran dimulai, saya menatap seorang anak. Namanya Lintang, menyurit daftar, yang menulis pelan dengan pena yang ujungnya terbalut tanah. Saya bertanya, suaraku terdengar biasa, "Lintang, siapa nama orang tuamu? Di mana rumahmu?" Dia menoleh pelan, matanya besar, lalu menjawab, "Ibu di sana, Pak. Di kampung dekat sungai." Suaranya halus, tapi ada nada yang membuat saya berpaling ke jendela. Di luar, sungai mengalir seperti biasa, tidak membingungkan. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin semuanya hanya sebuah kebetulan, pikir saya. Malam mulai larut. Saat saya mengampu mereka menghafal syair pendek tentang bahaya sungai, salah satu anak tiba-tiba menunjuk keluar jendela. Saya mengikuti arah jari itu. Di luar, di bawah pohon trembesi di dekat pagar sekolah, berdiri seorang pria tua membungkuk, menatap ke arah kelas. Dia memakai baju yang basah dan kotor, rambutnya rapi namun wajahnya samar-samar seperti dilapisi abu. Seseorang berbisik di antara anak-anak, "Bapak itu datang setiap malam." Beliau datang sejak dulu. Saya merasakan udara di ruang kelas berubah. Suasana menjadi pekat, berat seperti kain basah. Napas saya terasa cepat. Saya menutup pelajaran lebih cepat malam itu. Saat murid-murid keluar, mereka memberi salam seperti biasa, "Selamat malam, Pak," dan berjalan melewati pria tua itu. Pria itu tidak menoleh. Ketika pintu tertutup, kepala saya terasa berat. Saya hampir merasa seolah-olah ada tangan menyentuh bahu saya. Namun saat saya menoleh, tidak ada siapa-siapa. Malam-malam berikutnya tanda-tanda semakin banyak. Beberapa murid memiliki bekas luka halus di tangan, seolah mereka pernah digaruk oleh ranting. Sepasang sepatu sekolah yang tertinggal di pojok kelas berbau tanah dan ikan, bau yang tak biasa untuk sepatu anak-anak. Sekali, seorang murid meneteskan air mata ketika badan mereka gemetar mendengar suara air deras di kejauhan. Namun mereka tetap duduk diam seperti menunggu perintah. Ketika bulan hampir purnama, kepala sekolah memanggil saya di kantornya. Dia tampak pucat, matanya sembab. Di mejanya terbuka sebuah map tua berisi catatan berita lama, potongan koran dengan judul tentang banjir bandang 1989, foto-foto yang sama dari rak yang saya lihat, dan daftar nama anak-anak yang disebut hilang. Kepala sekolah menatap saya, suaranya serak. "Arman, sementara ini kita hentikan pelajaran malam. Desa tidak aman, dan ada banyak hal yang harus diperiksa." Aku mengangguk meskipun ada sesuatu di helaan napasnya yang terdengar seperti menyerah. Saya menolak mengurus administrasi. Malam itu, setelah semua pintu terkunci, saya kembali ke ruang kelas lewat jalan belakang. Pintu terkunci rapat. Saya mendongak ke jendela. Di dalam, kursi-kursi kosong, cahaya lampu jalan memantul lembut pada papan tulis.
Saya tahu, di suatu tempat di desa ini, ada cerita yang belum mau dibiarkan berlalu. Di rumah kepala sekolah di lantai 2 ada sebuah lemari kayu tua. Saya dorong perlahan dan menemukan sebuah kotak kayu kecil di dalamnya, beberapa surat, satu amplop berdebu, dan sebuah buku harian kecil. Buku itu milik salah seorang guru lama guru yang mengajar tahun ke-1989. Tulisan tangannya rapi tetapi tangan penulis seperti gemetar saat menuliskan tanggal the 20th of November 1989. Sungai meluap. Kami berusaha menyelamatkan anak-anak. Beberapa anak hilang di bawah arus. Kami menyalakan lilin di sekolah. Tahlilan sepanjang malam berharap ini bukan akhir. Nama-nama mereka kami catat. Kami Boo City. Mata saya terbakar oleh sesuatu yang bukan hanya kengerian, tetapi penyesalan. Di halaman luar, hujan mulai turun lagi, seperti catatan yang menetes dari langit. Saya merasakan letih yang aneh, bukan letih tubuh, melainkan letih hati yang telah menahan sakit begitu lama. Keesokan malam, saya berdiri di depan kelas. Pintu saya buka dengan suara yang sama, dan kursi-kursi itu sudah terisi kembali. Wajah-wajah pucat menatap ke arah saya. Mereka mengangguk ketika saya masuk. Saya menghela napas panjang dan memulai pelajaran. Kali ini, ketika saya melihat setiap wajah, saya melihat juga sesuatu yang lain. Bukan hanya anak kecil yang sopan, tapi beanggen-beanggen masa lalu yang belum pergi. Mata mereka kosong pada sebagian malam, tetapi penuh harap pada sebagian lain. Ketika pelajaran usai, seorang anak kecil menggenggam tangan saya dengan lembut. Tangan itu dingin seperti air sungai. "Pak, apakah nanti ayah datang?" tanyanya. Suaranya tipis penuh keyakinan. Saya menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Saya ingin berkata bahwa ayah akan datang, bahwa dunia akan baik-baik saja. Namun saya ingat papan nama di jalan. Korban banjir bandang 1989. Saya menatap anak itu lebih lama. Dan dalam diam saya berjanji sendiri untuk menggali kebenaran. Malam itu saya pulang dengan tubuh gemetar. Namun kepala penuh keputusan. Saya tahu ada sesuatu yang harus diungkap. Bukan karena takut, tapi karena rasa tugas sebagai manusia yang tak boleh tinggal diam ketika ada suara-suara yang minta didengar. Entah mereka masih hidup, atau hanya sisa-sisa Kenenjen. Di sela rintik hujan, saya menghela napas, memastikan suara sungai menancap di memori saya seperti sebuah janji. Kebenaran akan dibawa arus. Tetapi kita harus mencarinya sebelum semuanya larut. Di luar, lampu-lampu desa padam. Di kejauhan, bayangan pria tua itu menghilang ke bawah pepohonan. Di dalam dompet saya, kertas foto lama yang saya ambil diam-diam dari rak terpaut erat. Wajah-wajah itu kini menatap balik, seakan menunggu saya untuk mulai membuka lembar demi lembar masa lalu yang terendam. Dan di suatu sudut hati, saya tahu, bukan hanya sekolah yang mengajar saya malam-malam ini. Malam juga mengajar saya bahwa ada cerita yang belum selesai. Dan murid-murid saya bukanlah hanya manusia biasa yang memakai seragam. Mereka membawa sisa-sisa waktu, bekas hujan, dan harapan yang tak pernah padam. Angin malam berembus dari arah sungai, membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Malam itu, Pak Arman pulang dengan kepala berat. Dada terasa sempit seperti sedang memeluk sepotong masa lalu yang bukan miliknya. Foto anak-anak itu masih tersimpan di saku kemeja. Terasa dingin menempel pada kulit. Setiap kali ia menyentuhnya, perutnya seperti diremas seolah gambar itu masih hidup. Seolah tatapan mata di foto itu memanggilnya. Ia tidak bisa tidur malam itu. Lampu rumahnya yang kuning temaram terasa terlalu terang untuk pikirannya yang kusut. Suara hujan terdengar seperti ketukan jari di genting, membuat hatinya gelisah. Bayangan pria tua yang ia lihat di dekat pagar sekolah datang kembali ke benaknya. Siapa pria itu? Mengapa ia selalu muncul? Dan mengapa murid-muridnya sama sekali tidak takut? Saat jarum jam mendekati pukul 2 dini hari, mata Pak Arman akhirnya terpejam, tapi hanya sesaat. Dalam tidur yang singkat itu, ia melihat sesuatu. Ruang kelasnya, tapi tanpa lampu. Kursi-kursi itu basah, lantainya tergenang. Anak-anak duduk di sana, diam, menatapnya dengan mata yang kosong namun seolah ingin bicara. Di belakang mereka, pintu kelas terbuka, dan suara air sungai bergemuruh masuk ke dalam ruangan seperti hewan liar. Sebelum ia sempat berlari, ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin menempel di punggung. Pagi datang dengan matahari kelabu. Pak Arman berangkat ke sekolah lebih awal dari biasanya. Kepala sekolah tampak terkejut melihatnya datang. Pagi-pagi, namun tidak berkata apa-apa selain, "Silakan lihat-lihat kelas kalau perlu, Pak." Pak Arman mengangguk dan melangkah menuju ruang kelas malam. Lantai masih tampak seperti biasa. Kering, bersih, tapi ada satu hal yang membuat darahnya dingin, papan tulis. Malam sebelumnya ia menghapus tulisan pelajaran yang ia buat tentang syair sungai.
Namun pagi itu, di papan tulis tertulis tulisan kapur yang halus dan kecil, seolah ditulis oleh tangan anak-anak. "Tolong kami, Pak." Kata-kata itu membuat tengkuknya meremang. Ia menelan ludah yang terasa pahit, lalu menghapus tulisannya dengan cepat. Tangannya bergetar. Bagaimana mungkin? Pintu malam itu terkunci. Tidak ada orang lain yang memiliki kunci selain kepala sekolah. Ia memutuskan untuk mencari jawaban. Jika memang murid-murid itu adalah korban banjir bandang tahun 1989, maka pasti ada seseorang di desa yang tahu cerita lengkapnya. Pertemuan dengan penjaga jembatan langkah pertama, Pak Arman, adalah mendatangi jembatan tua yang membentang di atas sungai. Jembatan itu terbuat dari kayu yang sudah berlumut dan sering terdengar berderit ketika diinjak. Banyak warga desa enggan melewati jembatan itu saat malam. Katanya sering terdengar suara anak kecil memanggil dari bawah. Di ujung jembatan, ada sebuah gubuk kecil tempat seorang pria tua bekerja sebagai penjaga jembatan. Namanya Pak Warno. Orangnya sedikit pelupa, tapi dikenal sebagai saksi hidup dari banjir bandang yang melanda desa puluhan tahun lalu. "Pak Warno," sapa Pak Arman pelan. "Saya mau tanya soal banjir tahun ke 1989. Pria tua itu menghentikan gerakannya menyapu daun, lalu memandangi Pak Arman lama. Terlalu lama. Tatapannya seperti menembus kulit, mencari sesuatu. "Kamu guru malam itu ya?" Suara Pak Warno serak. "Mengajar di kelas yang itu?" Pak Arman merinding. "Iya, Pak. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pak Warno menatap ke arah sungai. Airnya tampak tenang, tapi suaranya berat. "Dulu," katanya pelan, "malam itu hujan turun dari siang. Tidak berhenti. Sungai naik cepat. Waktu itu ada kelas tambahan. Anak-anak pulang terlambat. Guru mereka sudah duluan keluar untuk ambil lilin di ruang guru. Saat guru itu kembali, air sudah menghantam. Anak-anak tersapu. Ada yang ditemukan di hilir, ada yang tidak pernah ditemukan sama sekali." Pak Arman mendengarkan dengan tenggorokan mengering. "Lalu, jenazah mereka tidak semuanya ditemukan," jawabnya. "Kebanyakan warga bilang, roh anak-anak itu pernah terlihat kembali, duduk diam di kelas, seolah menunggu seseorang." "Menunggu siapa?" Pak Warno menatapnya lagi, tajam. "Menunggu guru yang mau mendengarkan cerita mereka sampai selesai." Darah Pak Arman serasa berhenti mengalir. "Bagaimana bisa?" "Iya." Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pak Warno mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sekolah. "Kalau kamu sudah mulai melihat mereka, artinya mereka percaya sama kamu. Mereka ingin bicara, tapi mereka tidak bisa bicara di tempat terang." "Di tempat terang?" ulang Pak Arman. "Ya, roh yang tersesat biasanya terikat pada peristiwa yang merenggut nyawa mereka. Anak-anak itu meninggal dalam gelap, dalam air, dalam ketakutan. Jika kamu mau tahu apa yang mereka inginkan, temui mereka bukan sebagai guru, tapi sebagai seseorang yang mau mendengarkan." Pak Arman menggenggam ujung jaketnya, merasa udara dingin menusuk tulang. Ia mengucapkan terima kasih pelan dan berjalan pulang dengan langkah tidak stabil. Suara dari ruang kelas malam itu. Pak Arman tidak mengajar. Kepala sekolah meliburkan kelas malam sementara, tetapi saat langit benar-benar gelap, ia merasa dorongan kuat untuk kembali ke sekolah. Ia membawa satu senter, dan tanpa alasan jelas, ia juga membawa payung walau hujan belum turun. Ketika ia tiba di depan sekolah, semua lampu padam. Angin berembus membawa aroma air sungai. Dan dari kejauhan, ia mendengar sesuatu. Ketukan, pelan, teratur. Tok, tok, tok. Ia tahu suara itu. Itu suara yang sama ketika murid-murid Nia mengetuk meja untuk memberi tanda mereka siap belajar. Dengan langkah berat, ia masuk ke halaman sekolah. Ruang kelasnya tampak gelap total. Namun dari balik pintu ia mendengar sesuatu lagi. Bisikan, suara kecil, ringan. Seperti suara anak-anak yang saling berbisik ketika tidak ingin guru tahu. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengangkat tangan, menekan gagang pintu. Pintu itu dingin, seolah menyimpan air dalam setiap serat kayunya. Perlahan-lahan ia membuka pintu, dan di sana ruang kelas tetap kosong. Tidak ada murid, tidak ada kursi yang bergerak. Tapi di papan tulis, sesuatu berubah. Dengan kapur putih, kini tertulis satu kalimat baru. "Pak, kami belum pulang." Pak Arman mundur satu langkah. Tubuhnya bergetar. Ia memegang dinding agar tidak jatuh. Tidak ada angin di dalam kelas. Tapi kapur itu jatuh sendiri dari dudukan seperti tersenggol tangan yang tak terlihat. Lalu terdengar suara lain. Bukan bisikan, bukan ketukan. Suara air, gemuruh, sama seperti suara sungai ketika meluap. Padahal malam itu tidak ada hujan. Pak Arman melangkah ke depan kelas. Sepasang lututnya gemetar. Tepat saat ia menatap ke arah jendela,
Ia melihat bayangan 7 anak duduk diam di kursi masing-masing. Tubuh mereka basah, rambut menempel di wajah, mata kosong tapi penuh duka. Mereka menatapnya. Semua serempak, Pak. Suara itu datang dari entah siapa, namun terdengar dari semua arah. Tolong kami pulang. Lampu kelas menyala sendiri mendadak, terang, menyilaukan, dan semua bayangan menghilang. Hanya suara sungai yang tersisa, mengalir berat, seperti menunggu. Pak Arman tahu malam itu bahwa kelas itu bukan lagi sekadar tempat ia mengajar. Itu adalah pintu ke masa lalu yang tidak pernah tuntas. Dan ia tahu satu hal lagi, anak-anak itu tidak akan pernah bisa pergi, sampai seseorang membuka cerita mereka yang tenggelam. Malam-malam setelah pesan di papan tulis, Pak Arman tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya sama seperti dulu. Ada tarikan di dadanya setiap kali ia melewati pagar sekolah. Seakan tali halus yang menghubungkannya ke kersi-kersi kosong itu semakin menegang. Kata-kata di papan, "Tolong kami pulang," bergema di pikirannya seperti paku yang tertancap di dinding hati. Ia sadar, mendiamkan hal ini berarti mengkhianati sesuatu yang pernah hidup. Ia mulai bertanya pada lebih banyak orang. Kali ini bukan hanya kepada saksi tua seperti Pak Warno, tetapi juga pada ibu-ibu yang masih ingat malam-malam itu. Pada pemuda yang waktu kecil sering membantu mencari barang-barang tenggelam. Pada kepala dusun yang menyimpan arsip desa. Beberapa orang menutup mulut sebentar ketika ia menyebutkan tanggal ke 1989. Beberapa menatapnya dengan mata yang menahan takut. Seorang wanita muda, Bulai Leang, waktu kecil pernah kehilangan adiknya saat banjir menggenggam tangannya ketika ia menceritakan keganjilan di kelas. "Pak," katanya lembut, "ada hal-hal yang lebih baik tidak diusik, tapi ada hal lain yang tidak boleh tetap terkubur. Kalau roh-roh itu meminta didengar, mungkin mereka butuh nama, bukan hanya doa." Nama, kata itu menghantam. Selama ini Arman hanya melihat murid-murid sebagai wajah tanpa cerita. Mereka datang tiap malam, sopan dan menunduk. Ia belum pernah melihat siapa orang tua yang terpahat di balik nama-nama itu. Siapa yang menyalakan lilin untuk mereka di malam tahlilan dulu? Siapa yang menangis memanggil nama-nama yang tak kunjung kembali? Di antara semua orang yang ia tanya, satu nama terus muncul. Pak Soleh, seorang pria tua yang tinggal di tepi desa, dekat bekas rumah dinas guru lama. Konon ia sering terlihat berjalan di tepi sungai pada malam-malam sepi, membawa sebuah lampu minyak. Warga menyebutnya penjaga malam yang tak resmi. Dulu ia ikut mencari korban. Dulu ia menyaksikan air membawa tubuh-tubuh kecil melintas. Mencari Pak Soleh tidak mudah. Rumahnya kecil, temboknya ditumbuhi lumut, dan di depan pintu ada sekeranjang mainan kayu yang lapuk. Saat Arman mengetuk, seorang wanita membuka pintu. Mukanya tipis, dan di matanya terdapat garis-garis duka. "Dia di belakang," katanya cepat, seperti ingin mengusir rasa penasaran yang lama dipendam. Pak Soleh duduk di beranda, menatap ke sungai dengan mata kosong. Di tangannya, lampu minyak kecil bergetar namun menyala. Saat Arman duduk di depannya, pria itu mengangguk pelan, seolah sudah menunggu. Wajahnya bukan milik orang yang sering ditakuti. Lebih mirip orang yang sudah kehilangan banyak hal sehingga tidak takut lagi pada apapun. "Kamu guru yang sering mengajar di kelas itu, ya?" Suaranya serak. "Aneknya, mereka datang padamu karena mereka merasakan kamu peduli." Arman menelan. "Kenapa mereka tidak bisa pergi, Pak? Apa yang terjadi malam itu? Siapa pria tua yang sering saya lihat di pagar sekolah?" Soleh menatap lama, lalu memejamkan mata sejenak. "Pria itu dulu bukanlah pria tua. Dulu dia masih muda. Kepala sekolah kami waktu itu Pak Hasan. Dia yang pertama kali menyalakan lilin saat sungai naik. Dia yang berusaha menyelamatkan anak-anak. Banyak yang diselamatkan, banyak juga yang hilang." Napas Soleh terdengar seperti angin yang keluar dari sekam. Arman bertanya lagi, kalimat demi kalimat, menumpuk pertanyaan yang sudah lama menunggu jawaban. Soleh bercerita tentang malam ketika hujan turun seperti saklar yang tak bisa dimatikan. Tentang sorak panik, perahu yang oleng, tentang satu pintu kelas yang tidak bisa dibuka karena air sudah masuk lebih dulu. Ia bercerita tentang tahlilan yang dilakukan warga sampai pagi. Tentang nama-nama yang ditulis di papan kayu, lalu dipasang di halaman masjid. Lalu pada akhirnya memudar oleh waktu dan lumut. Setelah beberapa bulan, kata Soleh, suaranya mengkerut. Orang-orang berhenti mencari. Ada yang pindah, ada yang mencoba melanjutkan hidup. Tapi beberapa dari kami tetap kembali ke sungai. Kadang kami melihat anak-anak di pinggir, menunggu. Mereka selalu tampak rapi, seperti mau pergi sekolah. Mereka menatap kami seakan bertanya, "Kenapa kalian tinggalkan kami?" Pertanyaan itu menempel di tenggorokan Arman. Ia merasa seperti mencuri napas orang lain. Ia merasa bersalah bukan karena ia melakukan sesuatu, melainkan karena ia seorang yang hidup tahu bagaimana rasanya memiliki pilihan
sedangkan yang lain tidak. Soleh kemudian menunjuk ke dalam rumahnya. Di Meja Castle ada sebuah kotak logam berkarat. Di dalamnya terdapat satu potongan kain, beberapa kancing, dan sebuah catatan kecil bertuliskan nama-nama anak yang ditemukan, nama yang sama dengan yang Arman lihat di foto lama. Di salah satu kancing itu terdapat bekas tanah liat, dan di balik catatan ada selembar foto kecil. Seorang guru muda, berkacamata tersenyum lemah di depan kelas. Dia guru yang mencoba menyelamatkan anak-anak SOT itu, ujar Soleh. Namanya Bu Siti, atau Bu Siti dulu guru wanita. Tapi ada satu guru lain laki-laki yang memimpin evakuasi. Namanya, aku tak mau salah, mereka memanggilnya Pak Hasan. Dia yang selalu membawa lampu minyak. Dengar baik-baik Arman, kadang yang muncul di pagar sekolah bukanlah orang yang datang dari masa kini. Kadang itu bayangan dari orang yang tak sempat pulang juga. Arman merasa seakan ada jarum kecil berkali-kali menusuk. Kepala sekolah yang sering ia temui tampak berbeda dalam benaknya. Siapa yang sebenarnya datang setiap malam? Seorang kepala sekolah yang selama tak tahu sesuatu yang lain yang memakai wajahnya. Malam itu, setelah berbicara panjang dengan Soleh, Arman pulang membawa sebuah tugas yang tidak pernah ia bayangkan akan diemban. Menemukan nama-nama yang benar. Meminta warga mengingat kembali tahlilan yang pernah dilakukan, mengumpulkan keluarga yang mungkin masih hidup. Jika roh-roh itu butuh nama dan doa agar bisa pergi, ia harus memberi mereka itu nama Andi Deza. Ingatan seringkali seperti benang yang terputus. Banyak keluarga yang pindah, banyak orang yang mati. Mencari nama yang benar bukanlah hal mudah. Suatu hari saat ia duduk di warung kopi kecil, seorang ibu pemilik warung memberikan selembar koran lama yang disimpan di bawah piring. Halaman itu mengisahkan tragedi banjir 1989 dengan daftar korban yang dipotong tajam oleh mesin koran. Beberapa nama tercetak samar. Di antara nama-nama itu, ada satu yang membuat Arman tercekat lintang. Nama itu sama dengan murid yang duduk di bangku paling belakang, yang selalu menulis dengan pena berlumpur. Jantungnya berdebar seolah mengetuk pintu dada. Ini bukan sekadar kebetulan. Ia membawa daftar itu ke kepala dusun, kepala sekolah lama, siapapun yang mau mendengar. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan mulai menyatu. Ia menemukan bahwa beberapa keluarga memang pindah ke kota. Beberapa lainnya memang berkubang dalam rumah memori yang tak ingin dibuka lagi. Namun ada pula orang yang masih tinggal, orang-orang yang pernah menyalakan lilin, yang pernah berdoa sampai pagi, yang masih ingat wajah anak yang tak pernah kembali. Setelah 1 minggu menggali, Arman mengumpulkan orang-orang itu. Mereka berkumpul di halaman sekolah pada malam yang dingin, masing-masing membawa obor kecil atau lampu Petromax. Beberapa datang dengan mata merah. Beberapa menunduk, takut melihat bayangan masa lalu yang tiba-tiba muncul. Di tengah mereka, Pak Warno berdiri seperti tiang penopang, dan Pak Soleh memegang sebuah albuk, sebuah papan kecil yang berisi nama-nama yang berhasil dikonfirmasi. Arman berdiri di hadapan mereka. Suara kecilnya memecah keheningan. Malam ini kita akan membaca nama-nama mereka. Kita akan mengingatkan kembali, menyalakan doa. Kalau mereka masih menunggu, kita harus memberitahu mereka bahwa kita ingat. Doa-doa mulai mengalun. Suara-suara orang tua yang lama tak dipakai terdengar gemetar namun kuat. Lampu minyak berkedip. Bayangan mereka menari di dinding sekolah yang penuh retak. Saat nama pertama disebut, lintang angin malam seolah menahan napas. Di antara kersi-kersi di balik bayang papan tulis, terasa ada sesuatu yang berubah. Ada hawa dingin yang melintas seperti selimut tebal. Lalu seberkas cahaya kecil di atas tanah seperti butiran debu yang bergerak sendiri. Salah seorang ibu tiba-tiba berteriak, suaranya pecah. Itu baju lintang! Serunya menunjuk ke salah satu bangku. Di kursi itu selembar kain kusam terlipat rapi, kain yang sama dengan yang ada di foto lama. Tangis pick. Orang-orang berpelukan. Air mata turun seperti musim yang tak pernah diundang. Arman merasakan napasnya tertahan. Ia menatap ke arah anak-anak yang tampak muncul dari kegelapan. Bayangan-bayangan kecil, pucat, namun seolah hidup oleh doa yang baru saja diucap. Mereka menatap lurus. Mata mereka berkoke-koka seperti terisi air. Salah satu dari mereka yang wajahnya paling mirip foto kecil di rak mengangkat tangan dan menunjuk ke arah sungai. Pak, suara itu setengah berbisik. Air, kami takut air. Suara itu menusuk seperti belati. Dorongan untuk bertindak menggelegak. Arman tahu bahwa ritual kecil di halaman ini bukanlah obat instan. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih. Pengakuan resmi, upacara yang benar, dan mungkin penempatan nama-nama itu di tempat yang layak, di makam, di prasasti, di hati orang-orang yang masih hidup. Tetapi ketika mereka hendak mengatur pertemuan resmi dengan pemerintah kecamatan, ketika mereka mencari izin untuk mengadakan tahlilan besar dan memperbaiki papan nama yang lapuk,
Ada perlawanan halus bukan dari orang yang menolak, melainkan dari sesuatu yang lebih tua. Lampu di aula desa padam berkali-kali. Dokumen yang berisi daftar nama tiba-tiba hilang dari meja kepala dusun. Seolah ada tangan lain yang tidak ingin rahasia itu benar-benar diungkap. Di sebuah jam ketika bulan menutupi wajahnya, Arman kembali ke kelas sendirian untuk memastikan apa yang telah terjadi. Di papan tulis, kali ini bukan hanya tulisan kapur. Ada gambar kecil yang ditoreh oleh sesuatu yang halus kumbar sangge, rumah, dan anak-anak yang memegang tangan seseorang yang seperti mengangkat mereka dari air. Di bawahnya, huruf-huruf kecil. Jangan biarkan mereka terlupakan lagi. Arman menghela napas panjang. Di luar suara sungai terus berbicara. Tidak marah, tidak menuntut, hanya bernyanyi dengan nada sedih. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia hilangkan. Ini bukan hanya tentang roh yang ingin pergi. Ini juga tentang komunitas yang harus belajar untuk tidak melupakan. Tentang guru yang harus belajar bahwa mengajar terkadang berarti memikul beban yang tidak terlihat. Sebelum ia pergi, ia menoleh ke jendela. Di tepi pagar, di bawah pohon yang dulu sering dipakai anak-anak bermain, berdiri pria tua yang sering ia lihat. Pria yang ia pikir adalah kepala sekolah dulu. Malam ini, wajah pria itu tampak lebih muda. Tidak banyak sebuah kilatan di mata yang menunjukkan kesedihan yang tak habis-habis. Arman tahu, tanpa ditanyakan, bahwa pria itu telah menunggu lebih lama dari yang ia kira, dan bahwa setiap kali Arman mendekat pada kebenaran, pria itu juga semakin mendekat pada akhir dari penantian. Ketika Arman pulang, hujan turun perlahan seperti menangis lega. Di saku jaketnya, foto lama yang diambilnya dari rak kini terasa seperti tanggung jawab. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada suara-suara kecil yang sudah menempati malamnya bahwa ia tidak akan berhenti sampai nama-nama itu dituangkan pada prasasti yang tak akan pudar oleh lumut. Namun di dasar kesadaran yang paling dalam, ia juga merasakan sebuah peringatan halus. Beberapa kebenaran jika digali terlalu cepat bisa membuat arus lama bangkit lagi. Dan sungai di desa itu tidak pernah benar-benar tidur. Ia menyimpan ingatan, dendam, dan juga rahasia. Suatu saat, jika semua nama sudah disebut dan doa dipanjatkan, mungkin air akan tenang. Atau mungkin, dan itu pikiran yang menakutkan, air akan menuntut sesuatu sebagai bayarannya. Di ujung jalan desa, bayangan pria tua itu menyalakan lampu minyaknya lebih terang daripada biasanya. Matanya menatap ke arah sekolah. Sekejap, Arman merasa seolah-olah dua dunia sedang saling bertukar napas. Dunia hidup yang ingin menutup luka, dan dunia yang sudah lama tersapu, air yang menuntut agar luka itu tak dibuka setengah-setengah. Malam itu, sebelum terlelap dengan tubuh yang kelelahan, Arman menulis di buku hariannya satu kalimat. Saya tidak akan biarkan mereka terlupakan. Ia menulisnya dengan tinta yang agak tebal, seolah ingin agar kata-kata itu menancap kuat pada waktu. Di luar, sungai berbisik seperti seseorang yang mendengar janji. Dan jawaban yang terdengar bukanlah kata, melainkan riak halus yang berjalan menjauh ke hulu, atau mungkin menuju sesuatu yang menunggu di dasar. Malam-malam berlalu seperti lembaran buku yang disobek perlahan. Janji Arman untuk tidak membiarkan mereka terlupakan menjadi beban yang kian nyata di pundaknya. Ia berjalan dari rumah ke rumah, mengetuk pintu, meminta izin bicara, mengumpulkan cerita yang tercecer. Beberapa warga membuka hati, beberapa menolak pandangannya, beberapa lagi hanya menunduk, seperti ada sesuatu yang menahan lidah mereka. Di antara semua itu, dukungan datang dari orang-orang yang tak punya kuasa besar. Bu Laila yang kehilangan adik, Pak Warno yang berbulu mata sudah memutih, dan beberapa ibu yang dulu menyalakan lilin sampai pagi. Arman ingin membuat sesuatu yang konkret, prasasti kecil di halaman sekolah, sebuah nama yang tidak mudah pudar oleh lumut dan hujan. Ia mengurus surat ke kantor kecamatan, menyiapkan proposal sederhana, dan menabung sedikit demi sedikit dari honor mengajarnya. Namun urusan administrasi berjalan lambat. Kepala desa sibuk, kepala sekolah yang sekarang terlihat tidak mau membuka luka lama karena takut reputasi desa terganggu. Apa perlunya? Apa perlunya? Tanya kepala sekolah suatu siang. Suaranya datar. Banjir itu sudah puluhan tahun lalu. Kita tidak bisa terus-terusan menggali masa lalu. Orang-orang juga sudah menata hidup. Kata-kata itu menusuk, bukan hanya ke hati Arman, tapi ke sesuatu yang lebih. Dalam di desa, itu sebuah keputusan kolektif untuk mengubur lebih dari tanah. Arman menatap mata kepala sekolah yang menghindar. Ada sesuatu yang seperti kerak di sana, lapisan yang menutupi rasa malu. Suatu sore, ketika bulan belum naik, Arman memutuskan untuk tidak menunggu keputusan. Dia dan beberapa orang yang bersimpati mulai menggali tanah di sudut halaman dekat pohon trembesi, tempat di mana banyak orang pernah melihat bayangan anak-anak duduk. Mereka menggali tidak terlalu dalam, hanya ingin memastikan tidak ada apa-apa yang bisa mengganggu prasasti nanti. Mata cangkul memecah tanah yang masih lembab, bau tanah basah naik, mengingatkan Arman pada aroma musim hujan. Di
Di lapisan topsoil, cangkul mengenai sesuatu yang keras. Sebuah benda kecil dan bulat. Tangan Arman gemetar ketika ia membersihkan tanah yang menempel. Sebuah sepatu kecil terbuat dari kulit tipis, ukuran untuk anak 6 atau 7 tahun. Di sampingnya, seutas benang merah yang mengikat sebuah koin kecil mainan atau jimat kecil yang biasa dipakai anak-anak. Arman menunduk, dan di bawah sepatu ada serpihan kayu potongan mainan yang sudah rapuh. Hening memenuhi halaman. Suara cangkul yang tadi sibuk seolah tertahan. Beberapa orang menelan ludah. Bu Laila menunduk, tangan menutup mulutnya. Itu milik Lintang. Suaranya nyaris tak terdengar. Arman memegang sepatu itu, dan tiba-tiba udara terasa berat. Seperti ketika genggaman tangan seseorang menahan nafasnya. Malam datang lebih cepat dari biasanya, dan dengungan di kepala Arman berubah menjadi bisik-bisik halus. Ketika mereka membersihkan sedikit lagi, air mulai muncul dari tanah. Bukan hujan, bukan genangan biasa, tapi rembesan tipis yang terasa dingin hingga menembus kulit. Aroma lumpur menyengat. Tanah yang mereka gali seolah membuka luka lama. Dan dari dalamnya keluar satu lalu satu kenangan. Arman terhuyung mundur ketika sebuah visi datang tanpa peringatan. Ia bukan sedang bermimpi, lebih seperti ditarik ke kamera lama yang merekam malam itu. Seorang guru berlari dengan lampu minyak, anak-anak menangis, pintu yang macet oleh tekanan air, dan jeritan yang tertelan oleh debur arus. Di dalam penglihatannya, ia melihat seorang pria bukan lagi muda, bukan lagi tua membuat keputusan. Matanya berkaca-kaca, tapi mulutnya seperti terkunci. Ia tidak dapat melihat siapa pria itu dengan jelas. Hanya siluet berkacamata yang menggenggam tangan seorang anak dan mengangkatnya ke arah jendela yang hampir terbenam. Lalu air datang, cepat dan tanpa ampun. Arman tersentak kembali ke halaman, napasnya memburu. Di tangan kanannya, sepatu kecil itu terasa seperti menempelkan cerita. Sebuah anak yang pernah berlari ke sekolah, menunggu malam pelajaran tambahan, lalu tidak pernah pulang. Di sudut halaman, beberapa orang menangis keras. Ada yang berlutut, memegang tanah seolah ingin meminta maaf pada yang tak pernah pulang. Keesokan hari, desas-desus meluas. Beberapa warga yang selama ini menutup mulut mulai merasa getar di hati. Mereka menelusuri lembaran koran lama di kantin pasar, menanyakan pada orang tua di desa sebelah, mengorek arsip yang berdebu. Perlahan-lahan terkuak hal-hal yang tak semua orang ingin dengar. Malam itu bukan hanya kecelakaan semata. Ada ketidaksiapan, ada kepanikan massal, dan ada keputusan-keputusan kecil yang satu persatu berubah menjadi penyesalan besar. Arman menemukan nama bukan saja Lintang, tapi beberapa nama lain yang selama ini hanya menjadi bayangan. Ia membawa daftar itu ke balai desa, memohon agar diadakan upacara peringatan resmi. Kali ini, setelah sepatu kecil ditemukan, argumen kepala sekolah yang menolak mulai goyah. Masyarakat mulai menuntut penghormatan yang layak, namun tekanan untuk mengakui bukan hanya dari hati yang peduli. Pagi-pagi berikutnya, seseorang menebang papan kecil yang hendak dipasang di tempat penggalian. Batu-batu kecil dilemparkan ke arah tanah yang tergali. Surat-surat untuk pemerintah kecamatan lenyap dari meja kepala desa. Ada bisik-bisik yang bertanya, apa manfaatnya? Bukankah masa lalu sebaiknya dibiarkan mati? Arman merasakan adanya perlawanan bukan oleh orang-orang miskin yang ingin melupakan, melainkan oleh sesuatu yang lebih. Seakan ada kekuatan yang takut luka itu dibuka. Mungkin karena dalam pengakuan itu ada beban moral dan tanggung jawab yang harus ditanggung. Mana lebih mudah, hidup di bawah penutup atau mengakui dosa yang lama? Arman merasakan adanya perlawanan bukan oleh orang-orang miskin yang ingin melupakan, melainkan oleh sesuatu yang lebih. Seakan ada kekuatan yang takut luka itu dibuka. Mungkin karena dalam pengakuan itu ada beban moral dan tanggung jawab yang harus ditanggung. Mana lebih mudah, hidup di bawah penutup atau mengakui dosa yang lama? Di suatu malam ketika bulan hanya sepotong tipis di langit, Arman kembali ke kelas seorang diri, membawa sepatu kecil yang kini ia simpan di dalam kain bersih. Ia masuk pelan, menutup pintu, dan duduk di depan papan tulis. Lampu kelas berkedip, lalu stabil. Di bawah sinar yang pucat, ia meletakkan sepatu di meja guru, menatap ke kursi-kursi kosong. "Maaf," bisiknya. Suaranya retak. "Maaf, kami terlambat mengingatmu." Tiba-tiba ada suara langkah di luar kelas. Arman menoleh. Bayangan satu persatu muncul di ambang pintu, bukan warga desa, tapi bayangan anak-anak yang dulu ia lihat. Mereka berdiri di ambang, basah, rambut menempel, mata menatap kosong namun menunggu. Lintang berdiri paling depan, memegang seutas benang yang sama dengan yang menempel di sepatu. Ia melangkah ke depan, menaruh benang itu di samping sepatu, lalu menatap Arman. Di saat itu, Arman tidak lagi hanya melihat. Ia merasakan apakah yang mereka rasakan ketika air datang,
Ada kedinginan yang menusuk sampai ke tulang. Ada keping-keping harapan yang terlepas satu persatu. Ada suara orang dewasa yang berubah menjadi gema tidak tentu. Ia merasakan juga sesuatu yang lain, bukan kemarahan, tetapi kebingungan dan keinginan untuk dimengerti. Kenapa kami tak pulang? Suara Lintang kecil bergema di ruang yang sunyi. Kenapa kalian tinggalkan nama kami pada papan yang lapuk? Arman menelan ludah. Kata-kata itu sederhana tapi berat. Ia menyadari bahwa bukan hanya prasasti yang mereka butuhkan. Mereka butuh pengakuan yang jujur. Mereka butuh agar orang-orang yang waktu itu membuat pilihan apapun motifnya menerima tanggung jawab, bukan menutupinya dengan diam. Keesokan harinya, Arman pergi ke rumah kepala desa. Ia menatap mata orang yang mudah ia lihat setiap hari, dan berkata dengan tenang, "Kita harus buka kebenaran. Siapa saja yang bertanggung jawab waktu itu, biarkan mereka bicara. Kita berikan nama mereka, kita buka luka. Kalau tidak, mereka akan terus menunggu." Kepala desa menunduk. Ada kerutan di dahinya yang tidak ia perlukan sebelumnya. Arman, beberapa keluarga sudah pindah karena trauma itu. Ada juga keluarga yang tidak ingin nama mereka disebut karena alasan hidup. Kita juga takut reputasi desa rusak. Arman menghela napas panjang, lalu berkata hal yang membuat kepala desa diam. Reputasi desa tidak akan lebih rusak karena kebenaran. Reputasi desa justru baik jika kita berani menjaga ingatan. Kalau kita terus menutupi, suara mereka akan terus datang pada orang yang peduli seperti aku. Perdebatan itu memancing reaksi. Ada yang setuju, ada yang murka, dan ada yang ketakutan. Tapi keberanian kecil Arman menularkan sebuah keberanian lunak. Warga mulai berbicara. Secara perlahan, satu persatu, kisah lama terbuka, kisah tentang malam yang penuh hujan, perahu yang mudah karam, dan kaputusan-kaputusan kecil yang menumpuk menjadi tragedi. Ada juga cerita tentang seorang kepala sekolah muda yang waktu itu mencoba menyelamatkan, kemudian menghilang entah kemana. Ada cerita yang lebih panas, tentang beberapa orang yang panik dan memilih menyelamatkan diri. Salah satu pengakuan yang paling memilukan, datang dari seorang pria tua yang berlutut di hadapan Arman dan seisi balai desa. "Waktu itu, saya memilih menyelamatkan istri dan anak saya," katanya. Suaranya pecah. "Kami tak punya tenaga lagi. Saya melihat anak-anak terbawa arus. Saya menyesal setiap hari. Maafkan aku." Tubuh pria itu terguncang oleh tangis berat. Ruangan hening, lalu diisi oleh isak. Pengakuan demi pengakuan membuka pintu yang lama terkunci. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk didengarkan dan diampuni. Doa-doa diadakan ulang, dengan nama-nama yang disebutkan satu persatu. Prasasti akhirnya disetujui. Sebuah batu kecil bertuliskan nama-nama anak yang tertera di foto-foto lama, ditaruh di halaman sekolah, di bawah pohon trembesi. Warga yang dulu menutup mata kini berdiri, menumpahkan air mata yang lama ditahannya. Malam ketika prasasti dipasang, suasana sangat sunyi, sebuah sunyi yang menghimpun banyak suara. Lilin menyala, orang-orang memegang tangan satu sama lain, dan Arman berdiri di depan batu. Saat nama terakhir dibacakan, ada angin lembut yang lewat, seperti tangan yang menyapu rambut. Di kejauhan, suara sungai seakan menahan napas. Ketika pembacaan berakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah sungai, muncul cahaya kecil, bukan lampu Petromax, bukan lampu minyak biasa. Cahaya itu menari di permukaan air, lalu bergerak perlahan menuju darat. Warga terdiam. Cahaya itu berhenti di samping prasasti dan membentuk sosok samar. 7 anak kecil. Wajahnya tidak lagi pucat tapi lembut, seolah ada ketenangan di sana. Lintang menoleh pada Arman, tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan terima kasih. "Terima kasih, Pak." Suara mereka terdengar seperti gemerincing kaca halus. "Kami pulang." Satu persatu, bayangan itu perlahan memudar. Langkah mereka seakan menapaki sesuatu yang baru. Ada rasa lega yang turun di dada banyak orang. Tangis berubah menjadi ratap lega. Ratap yang bukan lagi menuntut tapi melepaskan. Namun tidak semua tergulung oleh kebaikan malam itu. Di antara kabut yang menipis, Lintang menatap Arman sekali lagi. Matanya menahan pertanyaan yang lain yang lebih dalam dari sekadar pulang. Ia menaruh tangannya di lengan Arman, lalu menariknya sedikit. Tangan itu dingin, basah, dan ketika Arman menoleh, ia melihat jejak basah di lengan baju yang tidak mau kering. "Meski matahari esok hari memanas, tinggallah, Pak," bisik Lintang. "Jangan lupa kami." Kata-kata itu tidak lepas hanya sebagai perintah sederhana. Ia adalah amanat, pilihan Arman untuk tetap menjadi guru, untuk tidak melupakan, untuk menengok yang terlupakan mendapat beban baru. Ada tanggung jawab yang melekat seperti noda air yang tak kering. Menjaga kenangan, merawat prasasti, memastikan generasi berikut tahu bahwa ada yang pernah hilang. Malam itu, Arman pulang dengan dada yang terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena beban yang menyusut. Berat karena janji yang kini lebih besar dari dirinya sendiri. Di saku,
Sepatu kecil yang dulu ia temukan ia letakkan di bawah prasasti. Sebagai simbol kecil, sebuah pengakuan tak hanya di atas kertas, tapi di tanah yang nyata. Di hari-hari berikutnya, desa berubah perlahan. Orang-orang datang memberi bunga di prasasti. Anak-anak desa diajak guru untuk mengunjungi tempat itu dan diberitahu kisahnya tentang kehati-hatian terhadap sungai, tentang pentingnya ingatan dan tentang empati kepada mereka yang tak sempat pulang. Arman menjadi lebih dari sekadar guru honorer. Ia menjadi penjaga ingatan, seorang yang dipanggil oleh suara-suara yang tak terdengar. Tetapi suatu hal masih tersisa. Meski samar, jejak basah di lengan bajunya yang tidak mau mengering. Ia coba cuci, jemur di bawah terik matahari, tapi tetap ada garis tipis yang seolah menempel pada kain. Beberapa malam saat ia tidur, ia kadang merasa seperti ada yang duduk di tepi ranjang suatu kehadiran hangat dan penuh harap. Bukan menakutkan tapi menentit, jangan lupakan, jangan biarkan mereka hilang lagi pada akhirnya. Arman memahami bahwa beberapa janji tidak pernah bisa selesai sepenuhnya. Ada pekerjaan yang harus terus dijaga oleh mereka yang masih hidup. Ada suara yang harus terus didengarkan. Dan sungai dengan semua memorinya akan selalu menjadi pengingat. Tak hanya tentang kehilangan, tetapi tentang tanggung jawab kolektif untuk mengikat kembali potenggen-potenggen hidup yang pernah terpecah. Malam-malam berikutnya, di kelas malam yang kini terasa jauh lebih ringan, beberapa kursi kadang terasa hangat seperti baru saja diduduki. Saat angin malam membawa suara air, Arman menutup jendela, meletakkan secangkir kopi panas, dan menatap papan tulis. Di sana, ia menulis sebuah kalimat pendek yang menjadi pegangan. Ingatlah mereka, bukan sebagai beban, tapi sebagai cerita yang mengajar kita bagaimana menjadi manusia. Diluh, sungai berbisik dan, sekali-sekali, membalas dengan riak yang terdengar seperti tawa kecil. Di saku, jejak air masih ada. Seperti tanda bahwa beberapa hubungan melintasi dunia ini dan dunia yang lain. Arman tahu hidupnya kini tak lagi semata pekerjaan. Ia memikul janji yang tidak akan pernah habis dibayar. Dan itu tidak menakutkan baginya, hanya berat, indah, dan sangat nyata. Sejak prasasti itu berdiri, kehidupan di desa Warusari memang berubah. Tapi tidak semua perubahan bersifat tenang. Ada yang membaik. Ada yang justru membuka sesuatu yang lebih dalam, seperti ketika kau mengangkat karpet lama dan menemukan debu bertahan-tahan yang tak pernah tersapu. Dan Arman, ia mulai merasakan bahwa pekerjaannya sebagai guru malam tidak lagi sekadar mengajar. Ia menjadi penjaga sesuatu, penjaga kisah, penjaga ingatan, penjaga ruang di mana dunia hidup dan dunia mati kadang menyentuh satu sama lain. Namun malam-malam berikutnya mulai menghadirkan tanda-tanda aneh yang sebelumnya tidak pernah ada. Suatu malam, saat Arman datang untuk mempersiapkan kelas, ia melihat satu hal yang membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Kursi-kursi di bagian belakang berpindah posisi, tidak berantakan, hanya bergeser. Seperti seseorang ingin duduk lebih dekat ke meja guru. Ia mencoba menertawakan kekhawatirannya sendiri. Mungkin anak-anak tadi siang yang iseng, tapi saat ia berjalan ke depan ruang kelas, ia mendengar suara geser, pelan dari belakang. Kursi itu bergerak sendiri, perlahan, maju 1 sentimeter, lalu berhenti. Tidak ada angin, tidak ada siapapun. Hening, sangat hening. Arman menelan ludah. Lintang, itu kamu. Tidak ada jawaban. Namun udara berubah dingin-dingin yang tidak mengancam, tapi jelas terasa seperti kehadiran. Di meja guru, ada buku, catatan murid buku yang ia temukan beberapa hari lalu di gudang sekolah. Buku itu milik seorang anak bernama Siti Nuraini, salah satu korban banjir yang namanya terukir di prasasti. Buku itu selalu tertutup, terkunci oleh debu dan waktu. Namun, malam itu, buku itu terbuka. Halaman tengahnya menampilkan tulisan yang rapih tapi sedikit bergetar. Bu guru bilang jangan lari kalau air naik, tapi aku takut. Aku ingin pulang. Arman merasakan dadanya dihimpit perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, campuran sedih, marah, dan takut yang tidak diarahkan pada siapapun. Ia menyentuh halaman itu. Dingin. Tiba-tiba halaman berikutnya terbuka sendiri. Pelan. Seperti seseorang yang ragu, terdapat gambar sederhana lukisan anak kecil tentang sungai yang mengamuk dan seseorang berlari sambil menangis. Di bawahnya, tulisan tipis. Aku tidak salah kan, Pak? Arman menutup mata, menahan napas yang berat. Siti, tidak, kamu tidak salah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada tangan kecil menyentuh punggungnya hangat, lembut, lalu menghilang. Malam itu, Arman memutuskan untuk tinggal lebih lama di kelas. Tidak ada murid manusia, tapi ia merasa ada yang ingin mereka sampaikan. Bukan lagi sekadar ucapan terima kasih. Ada sesuatu yang tertahan. Benar saja, di tengah malam, lampu kelas tiba-tiba meredup lalu terang lagi.
Jendela bergetar pelan seperti diketuk dari luar. Ketukan itu teratur. 3 kali, hening, 3 kali lagi. Arman berjalan ke jendela dan membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman sekolah yang gelap. Sampai ia melihatnya. Jejak kaki kecil, basah, baru, mengarah ke arah sumur tua di belakang sekolah. Arman merasakan getaran halus di udara. Suara seperti bisikan kecil. Suara yang pernah ia dengar dari murid-murid itu. "Pak, jangan biarkan kami dilupakan lagi. Masih ada yang belum pulang. Masih ada yang terjebak." Tubuh Arman merinding. "Apa maksud kalian?" Jawaban itu datang bukan lewat suara, tapi lewat getaran di tanah, lewat rasa dingin yang merayap naik dari telapak kaki. Malam itu, tidak semua ditemukan. Arman menelan ludah keras-keras. Ada yang tidak ditemukan?" Kesunyian menjawab. Kesunyian yang jauh lebih mengerikan daripada suara apapun. Arman menyalakan senter ponselnya dan mengikuti jejak basah itu. Langkahnya berat, udara makin dingin. Setelah 5 menit, ia tiba di belakang sekolah tempat sebuah sumur tua berdiri di antara ilalang. Sumur itu sudah ditutup beton bertahun-tahun. Tetapi malam itu, beton itu retak. Seperti ada yang menendangnya dari dalam. Arman mendekat. Senter bergetar di tangan. Tiba-tiba sesuatu bergerak dari dalam retakan, bukan tangan. Bukan kepala, tetapi aliran air yang keluar perlahan. Seperti napas seseorang yang tertahan terlalu lama. Air itu mengalir ke tanah, membentuk huruf-huruf kecil. Arman tertegun. Huruf-huruf itu menyusun nama. Arjuna napaknya gemetar. Arjuna, nama itu tidak ada di prasasti, tidak ada di daftar korban, tidak ada di catatan lama. Arman berbisik, "Siapa? Arjuna?" Dan tiba-tiba, ada sosok kecil muncul di baliknya, bukan menakutkan, tapi sedih. Seorang anak lelaki, tubuhnya samar, pakaian sekolahnya robek seperti tersangkut bambu. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh harapan yang belum pernah Arman lihat sebelumnya. Suaranya serak, seperti baru belajar bicara lagi. "Aku belum pulang, Pak." Arman mundur selangkah. Udara di sekelilingnya membeku. Arjuna mengangkat tangan, menunjuk ke sumur. "Namaku tidak pernah dicatat. Aku tertinggal." Arman menelan ludah. Dadanya sesak. "Kenapa namamu tidak dicatat?" Anak itu menunduk. Air menetes dari rambutnya. "Karena aku bukan murid di sini." Arman terpiku. "Aku cuma ikut kakakku belajar malam itu." Dan ketika banjir datang, anak itu mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. "Semua orang menyangka aku pulang ke rumah." Angin berputar pelan di sekeliling Arman, mengangkat debu dan daun kering seperti pusaran kecil. Arjuna mendekat. "Pak, tolong. Aku juga." Suara itu memecahkan sesuatu di hati Arman, rasa iba, rasa marah, rasa bersalah atas masa lalu yang bukan miliknya. Tapi ia tidak bisa menolak. Ia berlutut. "Baik Arjuna, aku akan bantu kau pulang." Anak itu perlahan tersenyum. Senyum yang mengangkat beban bertahan-tahan dari bahunya. Tapi sebelum menghilang, ia berbisik sangat pelan. "Tapi Pak, sebelum aku bisa pulang, kau harus tahu siapa yang mengurungku di sini." Arman terdiam. "Diurung?" Arjuna menatapnya dengan mata yang sendu, namun juga takut. "Ada seseorang yang menutup sumur ini setelah banjir. Bukan untuk melindungi kami, tapi untuk menyembunyikan sesuatu." Kelima, awal dari kebenaran yang lebih gelap. Angin berhenti. Daun-daun diam. Bahkan suara jangkrik lenyap. Arman berdiri, memandang sumur yang retaknya kini semakin jelas. "Ada Sisil yang mengurung anak-anak di sini?" Arjuna mengangguk pelan. "Orang itu masih hidup." Arman menahan napas. "Siapa?" Anak itu menunjuk. "Mengarah ke sekolah, ke ruang guru. Orang yang menutup sumur itu adalah orang yang kau temui setiap hari." Dan sebelum Arman bisa bertanya lagi, sosok Arjuna memudar, mengikuti angin, meninggalkan Arman dengan nadi yang berdegup cepat dan sebuah pertanyaan yang tiba-tiba membuat malam terasa jauh lebih gelap. Siapa sebenarnya yang menyembunyikan satu korban? Malam itu, Arman kembali ke desa dengan langkah berat, membawa satu nama baru dan satu rahasia yang jauh lebih gelap dari semua yang ia temui sebelumnya. Dan ia tahu, cerita ini belum selesai, belum mendekati akhir. Malam itu hujan kembali turun. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat atap baja ringan kos damar memantulkan bunyi tik-tik seperti jarum jam yang menghitung mundur ke sesuatu yang tak ia mengerti. Ia duduk di meja belajarnya, menatap buku tata bahasa Indonesia yang biasanya jadi pegangan mengajarnya. Lampu meja menyinari halamannya, tapi ada satu hal yang terus mengusiknya. Setiap kali ia membuka buku pelajaran itu, halaman 27 selalu basah. Basah?
seperti habis dicelupkan ke air sungai. Ia menutup buku itu, menarik napas, lalu memutuskan malam ini ia harus mencari tahu semuanya. Tidak peduli apapun akibatnya, jalan menuju sekolah tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan hanya satu satania cahaya, redup kekuningan dan dipenuhi serangga kecil yang berterbangan. Damar berjalan pelan. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dadanya, campuran antara takut, penasaran, dan sebuah tarikan lembut yang seperti memanggil namanya dari kejauhan. Sesampainya di halaman sekolah, angin tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Tak ada daun yang bergerak. Tak ada suara apapun. Seolah dunia sedang menahan napas. Gedung sekolah itu gelap, tidak seperti biasanya. Ketika kelas malam itu selalu terang, walau sumber cahayanya tak pernah jelas dari mana. Tapi malam ini, semuanya redup seperti bangunan yang sejak lama ditinggalkan. Namun, ada satu pintu yang tidak terkunci. Kelas 3 bit. Pintu yang sama tempat ia mengajar setiap malam. Tangan Damar bergetar saat menyentuh gagangnya. Ketika ia dorong pelan, pintu itu mengerang seperti menahan sesuatu. Atau seperti menahan seseorang untuk tetap berada di dalam. Di ruangan gelap itu, hanya satu hal yang terlihat jelas. Bangku-bangku tersusun berantakan. Papan tulis dipenuhi koretan-koretan samar. Dan di sudut ruangan, ada genangan air. Seperti baru saja ada yang berdiri di sana sambil meneteskan air dari tubuhnya. Jantung Damar mencelus. "Pak Guru," suara itu terdengar lirih. Sangat pelan, sangat dekat. Damar menoleh cepat. Di belakangnya berdiri seorang anak perempuan dengan seragam putih usang. Rambut menjuntai panjang ke dada, basah menetes. Matanya kosong namun memantulkan cahaya aneh seperti lampu jauh yang hampir padam. "Bu Nara," Damar bergumam, nyaris tak percaya. Anak itu mengangguk perlahan, lalu tanpa peringatan. Seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi suara langkah kaki kecil. Bangku bergeser, jendela bergetar, dan satu persatu sosok murid yang selama ini ia ajar muncul dari dalam kegelapan kelas. Mereka berdiri rapi, tenang, tubuh mereka basah. Kulit pucat seperti daun pisang layu, beberapa rambutnya menempel di pipi, seperti baru diangkat dari air yang dingin. Damar mundur selangkah. Apa-apa yang terjadi sebenarnya? Bu Nara mendekat sedikit. Suaranya lembut, sama seperti saat menjawab soal di kelas. "Kami tidak bisa pergi, Pak. Pergi, kami meninggal tanpa pulang." Seluruh tubuh Damar seketika kaku. Saat itu ruangan berubah semakin dingin. Napas Damar keluar, terlihat seperti kabut. Hawa lembab memenuhi kelas. Salah satu murid laki-laki, Ranu, melangkah maju. "Kami terseret banjir bandang dari sungai belakang desa." "Banjir?" Damar merasa suaranya sendiri asing. "Kami sedang pulang sekolah. Lalu hujan turun. Harusnya deras. Kami tenggelam bersama kelas kami." Damar terdiam. "Bersama kelas kalian?" "Iya, Pak." Bu Nara menatapnya tanpa berkedip. "Ruang kelas ini ikut roboh dan hanyut bersama kami." Dingin merayap dari kaki hingga tengkuk Damar. Ruang kelas yang ia lihat selama ini sempurna, rapi, penuh cahaya, tidak pernah ada. Itu hanyalah sisa bayangan, ingatan roh-roh yang masih menunggu dijemput waktu. Damar menelan ludah, meski tenggorokannya kering. "Lalu, kenapa kalian muncul di sini?" "Kenapa? Kenapa aku?" Bu Nara menunduk. Suaranya bergetar sedikit, "Karena kami butuh seseorang yang mau mendengar sebelum kami bisa pergi." "Tapi aku hanya guru honorer." "Guru honorer tidak berarti tak penting," murid-murid itu berkata bersamaan. Damar terdiam. Suara mereka terdengar seperti gabungan jiwa-jiwa kecil yang sudah terlalu lama menunggu. Ranu menambahkan, "Guru kami dulu juga ikut hanyut, Pak. Jadi tidak ada yang bisa mengajar kami. Tidak ada yang bisa kami titipkan." Kata terakhir. Damar merasa dadanya ditusuk rasa haru aneh. Sedih, takut, tapi juga terhubung. "Lalu apa yang harus kulakukan?" bisiknya. Bu Nara mengangkat wajahnya. Senyumnya kecil, pelan, dan entah kenapa, justru membuat bulu kuduk Damar meremang. "Ajar kami untuk terakhir kalinya, lalu antarkan kami pulang." Tiba-tiba seluruh jendela tertutup sendiri. Lampu-lampu kelas menyala satu persatu. Meski gedung sekolah lama itu tidak dialiri listrik, bangku-bangku kembali tersusun rapi, dan di depan Damar terdapat kapur tulis yang menunggu untuk digenggam. Seakan ruang ini, meski sudah tidak ada dalam dunia nyata, siap dipakai lagi untuk terakhir kalinya. Namun dalam hati Damar, muncul satu pertanyaan kecil yang dinginnya menusuk lebih dalam dari hujan. Jika anak-anak ini ingin pulang, kemana sebenarnya mereka hendak kembali? Dan apakah ia siap ikut masuk terlalu jauh ke dunia mereka? Malam itu, hujan mereda,
Tapi udara di dalam kelas 3 bit tetap lembab seperti berada di dasar sungai. Lampu-lampu yang entah dari mana sumbernya memancarkan cahaya kekuningan, membuat wajah pucat para murid tampak semakin tidak nyata. Damar berdiri di depan papan tulis. Kapur berada di tangannya dingin seperti baru keluar dari freezer. Semua murid duduk rapi. Mereka menatapnya dengan harapan yang terlalu berat untuk ditanggung seorang guru honorer. Namun ada sesuatu yang berubah, bukan pada mereka, tapi pada dirinya. Untuk pertama kalinya sejak ia mengajar, Damar merasa kelas ini bukan lagi aneh atau menyeramkan. Ada keterikatan, seperti ia telah menjadi bagian kecil dari cerita mereka, meski hanya sebentar. Dan rasa itu aneh, haru, tapi juga mengiris. Ia menghela napas panjang, lalu menulis di papan pelajaran terakhir, jalan pulang. Kapur itu tak patah. Seolah mengerti bahwa ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah penutup panjang dari jiwa-jiwa kecil yang terjebak puluhan tahun. Anak-anak. Suara Damar berat namun stabil. Malam ini kita belajar bukan untuk nilai, tapi untuk pulang. Kalian bilang kalian tak sempat pulang, tak sempat berpamitan. Maka, coba ceritakan, apa yang ingin kalian sampaikan sebelum pergi? Ruangan hening beberapa detik. Lalu Bu Nara berdiri perlahan. Pak, saya ingin bilang ke ibu saya, kalau saya minta maaf. Saya tidak langsung pulang waktu itu. Saya main sebentar di pinggir sungai. Kalau saja saya tidak, mungkin saya tidak akan terbawa arus. Suaranya pelan, tapi setiap kata seperti memukul dada Damar. Ranu mengangkat tangan. Saya ingin bilang ke Bapak, saya sebenarnya bangga sama beliau. Dulu saya sering marah karena Bapak kerja malam terus. Tapi kalau saya bisa bilang sekarang, saya mau bilang terima kasih. Satu persatu murid berdiri. Semuanya menyampaikan pesan terakhir yang tertahan selama bertahun-tahun. Tentang rindu, tentang permintaan maaf, tentang rasa takut yang tidak sempat diucapkan. Dan setiap kalimat itu membuat ruangan terasa semakin basah. Seakan air sungai yang dulu membawa mereka perlahan mengisi kelas dari bawah ke atas. Damar merasakan matanya panas. Ia tidak menangis tapi dadanya penuh. Setelah semua selesai, ia berkata, "Aku tidak bisa menyampaikan semua pesan kalian ke keluarga masing-masing. Tapi, ada cara lain untuk pulang. Kalian harus mengizinkan diri kalian untuk pergi." Murid-murid itu menunduk. Embusan angin dingin mengalir, seperti ada sesuatu yang bergerak dari luar. Tiba-tiba salah satu murid kecil di pojok berkata lirih, "Kalau kami pergi, Bapak ikut juga?" Pertanyaan itu menusuk sampai ke tulang. Damar menatap mata anak itu. Kosong, basah, penuh kesepian dari dunia yang tak lagi mereka tinggali. Ia menggenggam kapur lebih erat. "Tidak, Nak. Tugas Bapak hanya mengantar kalian, bukan is." Murid itu mengangguk kecil, meski wajahnya tampak sedih. Lalu tiba-tiba papan tulis bergetar. Goresan kapur bergerak sendiri, membentuk garis-garis panjang seperti peta, lalu muncul bentuk aliran sungai. Setelah itu tanda X besar tepat di sisi kanan. Ranu berdiri. "Itu tempat kami ditemukan, Pak. Dulu, sungai di belakang bukit." Bu Nara menambahkan, "Kesanalah kami ingin pulang." Detik itu juga, seluruh kelas meredup. Lampu-lampu padam satu persatu, tapi cahaya dari papan tulis tetap menyala, bersinar seperti lentera kecil di tengah malam. Damar membuka pintu kelas dan terkejut. Lorong sekolah tidak lagi gelap, melainkan berubah menjadi jalan setapak berlumpur penuh kabut, seperti memaksa dirinya memasuki masa lalu yang tidak ingin diingat siapapun di belakangnya. Langkah-langkah kecil terdengar, murid-murid mengikuti, tidak menakutkan, tidak mengancam, hanya murid yang ingin pulang setelah tertinggal terlalu lama. Damar melangkah, masuk ke lorong kabut itu. Perlahan, dengan hati yang berdegup kencang semakin jauh ia berjalan, semakin keras suara air sungai terdengar. Deras, dingin, seperti memanggil jiwa-jiwa yang pernah diambilnya, hingga akhirnya mereka tiba di tepi sungai tua itu. Airnya kini tenang, jauh berbeda dari cerita warga desa. Namun, di permukaan air yang tenang itu, tampak bayangan bukan bayangan mereka yang berdiri di tepian, tapi bayangan anak-anak berlari, terseret, berjatuhan dalam meriuh banjir. Puluhan tahun lalu, seakan sungai itu menyimpan rekaman yang tidak pernah berhenti diputar. Bu Nara menatap air. "Pak, apakah sakitnya masih ada?" Damar tersenyum tipis. "Tidak, sekarang tinggal pulang." Angin dingin bertiup, kabut menebal. Murid-murid itu berdiri dalam dua baris, seperti hari pertama mereka masuk sekolah. Wajah mereka lebih tenang, lebih damai. Tidak ada lagi tetesan air yang menetes dari rambut mereka. Satu persatu, mereka melangkah menuju sungai. Tubuh mereka tidak jatuh, melainkan perlahan berubah menjadi kilauan cahaya lembut.
seperti partikel debu yang tersapu angin. Tidak ada teriakan, tidak ada kesakitan. Hanya anak-anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Bunara menjadi yang terakhir. Ia menatap Damar lama. "Terima kasih, Pak. Semoga Bapak tidak takut mengajar lagi. Meski malam ini pasti akan sulit dilupakan." Damar bergumam, suaranya patah. "Kalianlah alasan kenapa aku bangga jadi guru, meski hanya honorer." Bunara menunduk, lalu melangkah ke sungai. Dan seperti cahaya yang diserap embun, tubuhnya hilang dalam keheningan malam. Sungai kembali sunyi, hanya suara serangga malam dan rintik hujan kecil yang tersisa. Damar merasakan kelas. Malam itu berakhir untuk selamanya. Saat ia kembali menelusuri lorong kabut, sekolah itu kembali menjadi bangunan tua yang gelap, terkunci, dan tidak layak pakai. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi suara murid, tidak ada lagi kelas 3B. Hanya Damar, berjalan seorang diri, dengan langkah yang terasa lebih berat dan lebih bermakna. Malam itu, ia tahu satu hal. Ada murid yang belajar membaca, ada murid yang belajar berhitung, dan ada murid yang belajar pulang. Pelajaran itu mungkin tidak pernah tercatat di buku induk sekolah manapun, tapi bagi Damar, itulah pelajaran terpenting yang pernah ia ajarkan. Dan mungkin, pelajaran itu juga yang akhirnya membebaskan dirinya. Bukan dari hantu, bukan dari rasa takut, melainkan dari keyakinan bahwa pekerjaannya sebagai guru, meski honorer dan dianggap tak penting oleh banyak orang, telah menyelamatkan lebih banyak jiwa daripada yang pernah ia bayangkan.